Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Daily Sulika Eka. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini aku share video lagi teman-teman. Aku mau masak rendang yang sangat simpel dan tidak ribet. Nah, terkenal ya teman-teman, kalau rendang itu pastinya sangat ribet, lama, itu pasti ya. Nah, di sini aku udah belanja tadi, ada bumbu rendang aku beli sekitar 15.000. Terus santannya tuh 3 butir kelapa tapi diambil kentalnya yang udah diperas. Terus juga ini di bumbu rendangnya itu udah ada daun-daun rempahnya ya, sangat lengkap. Aku juga beli cabai hijaunya ini aku beli sekilo kurang sedikit ya teman-teman, sekitar 3/4 kilo. Terus karena ini udah mepet lebaran kurang 2 hari, jadi tomat hijau tuh aku udah kesiangan tidak ketemu. Aku beli tomatnya agak kuning tapi nggak apa-apa untuk sambal lado hijaunya. Nah, yang pertama-tama di sini aku langsung aja ya teman-teman. Ini wajan udah aku siapkan. Aku tidak pakai panci teflon yang seperti biasa aku pakai. Di sini aku pengen menggunakan wajan biasa tapi yang ukuran besar. Ini bumbunya udah aku masukkan. Nah, di sini tuh 15.000 tuh udah banyak banget ya, karena memang aku tadi pesennya itu untuk 2 kilo. Sebenarnya dagingnya cuma 1 kilo ya teman-teman. Terus kentangnya aku tambah jadi 1 kilo. Nah, totalnya semuanya hitungannya tuh 2 kilo. Untuk kelapanya aku pakai 3 butir yang ukuran besar. Kemudian aku masukkan santan, terus ini juga menyusul daun rempah-rempahnya. Di sini tuh ada daun salam, batang serai, daun jeruk, dan daun kunyit. Kalau untuk lengkuas dan bumbu-bumbu lainnya itu udah ada di bumbu gilingnya, itu tuh udah lengkap dan ada rempah-rempah yang khusus untuk rendang. Kalau teman-teman beli bumbu giling di pasar, bumbu rendang Padang itu semuanya udah lengkap teman-teman. Nah, paling kalau pengen lebih enak lagi tuh ditambah lagi bawang merah, bawang putih yang di blender sendiri ya, atau diulek sendiri. Tapi aku enggak, aku pakai apa adanya dari pasar. Nah, di sini aku tambahkan untuk rempah serbaguna. Ini tuh bisa ditemukan di tempat penggilingan bumbu Padang ya teman-teman. Itu tuh ada biasanya kalau untuk rendang, gulai itu bisa ditambahkan bumbu ini supaya semakin enak dan legit ya, rasanya tuh mantap sekali. Untuk dagingnya ini 1 kilo, lebih kurangnya aku nggak nimbang ya, karena Pak Sutu kemarin dapat dari kerjaan. Akhirnya saya rendang, ini udah aku potong-potong karena berbentuk beku, jadi aku tadi sempat cuci dulu ya teman-teman. Terus ini kentangnya juga udah aku cuci bersih, ini 1 kilo. Nah, biasanya tuh untuk kentang 1 kilo tuh 13.000, tapi ini lumayan mahal ya, 20.000 karena udah mepet lebaran. Oke teman-teman, ini santan aku aduk dari awal mula pertama ya sampai nanti santannya mendidih. Nah, ini tuh udah mulai mendidih, ini aku bener-bener yang nggak berhenti mengaduk supaya santannya tuh tidak pecah, hasilnya bagus. Nah, ini udah mulai mendidih dan warna kuahnya tuh udah beda ya, udah coklat, udah cantik. Ini sebenarnya tadi prosesnya tuh lama, tapi aku percepat aja videonya ya teman-teman. Jadi aku singkat-singkat supaya nggak kelamaan. Kemudian ini aku masukkan kentang yang pertama. Nah, kentang ini tuh khusus untuk rendang ya teman-teman, jadi nggak mudah hancur. Semakin lama semakin diangetin kulitnya itu semakin apa ya namanya, nggak mudah pecah gitu kentangnya, pokoknya enak. Ini memang biasanya kalau rendang pakainya kentang yang ini. Ini pertama aku masukkan kentang dulu, aku masak kira-kira sampai benar-benar kentangnya itu udah matang. Nah, nanti baru terakhir masukkan dagingnya. Nanti tuh air atau kuah rendangnya ini udah menyusut ya teman-teman, baru dimasukkan dagingnya. Nah, kenapa aku tadi itu bilang tidak ribet teman-teman? Karena yang paling ribet itu menurut aku pertama itu menyiapkan untuk bumbu-bumbunya. Itu kalau kita benar-benar menyiapkan sendiri ya. Jadi itu sangat lengkap, bumbunya banyak dan kita harus bisa memporsikan seberapa pakainya. Itu menurut aku sangat ribet. Jadi aku lebih praktis beli jadi. Santan pun aku juga nggak meres sendiri, semuanya serba dari pasar udah dibikin santan.
Nah ini menurut aku untuk mempermudah ya, atau membuat kita bikin rendangnya tuh nggak merasa ribet gitu ya. Nah setelah itu nyampe rumah tinggal masukin, tinggal aduk-aduk aja. Nah kalau untuk lama itu tetap sama ya teman-teman ya, tergantung teman-teman itu mau rendangnya tuh kering atau rendang basah, itu aja kuncinya. Nah menurut aku memang simple beli ya teman-teman, terus itu bumbunya udah lengkap. Mungkin kalau pengen lebih enak lagi ya itu tadi yang pernah aku tadi katakan ya, tambah bawang merah, bawang putih giling, jadi itu akan lebih mantap lagi. Nah tadi daging udah aku masukkan, ini tuh bumbunya udah mulai mengental, ini sangat cakep banget, warnanya juga udah cantik. Tapi ini tetap harus diaduk-aduk, tidak sesering yang waktu santan sebelum mendidih ya teman-teman. Nah di sini udah aku siapkan juga cabai. Ini cabai itu aku beli sekitar 3/4 kilo. Tomatnya karena besar-besar aku pakai 4 aja. Sebenarnya kalau lebih juga lebih enak. Terus tadi bawang merah juga sekitar 1 genggam lebih ya, karena ukurannya besar-besar. Nah kemudian untuk sambal ladonya itu aku rebus dulu. Nanti tinggal di blender kasar atau bisa ditumbuk dengan botol atau dengan alu kayu. Kalau aku sih lebih simple dengan blender kasar aja ya teman-teman ya, jadi nggak ribet. Nah ini rendangnya sekali aku aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya karena aku tidak menggunakan panci teflon. Tadi sudah aku icip karena bumbu rendang itu yang aku beli ini udah pakai garam ya teman-teman, jadi aku harus memberi garamnya tuh terakhir. Jadi aku icip dulu kemudian aku tambahkan supaya pas. Di sini aku tambahkan garam, kaldu bubuk, penyedap rasa. Udah itu aja teman-teman bumbunya, aku tidak menggunakan gula. Nah kembali lagi ke selera masing-masing, kalau teman-teman suka manis ya silahkan tambahkan gula saja. Kalau aku lebih suka rendang yang gurih asin ya, jadi kayak rendang-rendang Padang gitu. Nah ini adalah kelapa sangrai yang kemarin ada videonya teman-teman, aku udah bikinkan tutorial ya, mungkin teman-teman pengen bikin. Di pasar pun juga ada tersedia ya, di tukang bumbu giling tuh juga jual, cuman sedikit isinya. Kalau kita bikin sendiri tuh puas. Ini adalah ambu-ambu atau kelapa sangrai yang sudah digiling atau dihaluskan sampai keluar minyaknya. Nah ini pemakaiannya seperti ini teman-teman. Setelah rendangnya mengental, terus kuahnya udah cantik, bumbunya tuh bener-bener yang udah harum, lanjut masukkan ambu-ambunya. Ini tuh akan tambah mantul, tambah legit, tambah enak banget, aromanya tuh bener-bener mantep. Mohon maaf lagi blender cabai hijaunya tadi, ternyata video belum aku pencet teman-teman, ternyata posisinya tuh tidak nyala, jadi posisinya mati. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Nah cabai hijaunya tadi tuh setelah direbus kemudian aku blender kasar, terus aku goreng dengan minyak bekas goreng teri teman-teman. Jadi pertama goreng teri sedikit ya untuk aromanya aja. Nah setelah terinya kering kemudian aku masukkan cabai gilingnya, terus aku tambah garam, penyedap rasa, dan cuka makan 2 sendok makan. Untuk garamnya sesuaikan selera karena tadi pakai teri, jadi garamnya harus dicicipin dulu ya teman-teman. Nah ini udah selesai semua, rendangnya juga udah mateng. Oke teman-teman, ini tuh lebaran kurang 2 hari. Nah aku tuh di rumah udah mulai sibuk ya. Kenapa nggak kurang 1 hari? Karena memang nanti itu kita mau ke Cikampek teman-teman, walaupun nggak pulang ke Sumatera atau ke Jawa karena memang udah nggak ada orang tua. Tapi kami nanti lebaran pertama itu mau ke Cikampek, jadi sehari sebelum lebaran kita tuh udah berangkat, makanya 2 hari sebelum lebaran kita lagi beres-beres rumah. Nah ini seperti kakak bagi-bagi tugas, kakak itu lagi bongkar lemari karena memang nggak tahu ya kenapa kalau pas mau lebaran tuh rasanya pengennya beres-beres terus gitu ya, padahal kalau hari-hari bisa juga biasa itu juga bisa ya teman-teman tapi nggak tahu kenapa udah tradisi kali ya. Nah ini kakak beresin sendiri nih 3 lemari ya, ini lemari kakak sama dedek. Terus di luar pun dedek juga bagi-bagi tugas, dedek itu lagi bagian nyapu ngepel, nah saya tadi bagian di dapur. Nah aku sambil sapa-sapa teman-teman ya karena rendang tadi udah mateng, ini aku lagi mantau kakak sama dedek.
Nah, buat teman-teman, persiapannya apa nih? Mau menyambut Lebaran atau menyambut hari kemenangan setelah kita berpuasa 1 bulan? Semoga apapun kegiatan atau aktivitasnya lancar ya teman-teman. Apapun yang dimasak, semuanya berkah dan keluarga suka. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada perjalanan pulang kampung, semoga lancar sampai tujuan dan kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak ada halangan suatu apapun ya teman-teman. Nah, kalau aku nanti pulangnya deket ya teman-teman, cuman mau ke Cikampek aja. Nah, hari ini tuh benar-benar yang sibuk. Ya, walaupun tidak pulang kampung, tapi tetap rumah harus diberesin, dibersihkan, dirapihkan. Walaupun nanti tuh lebaran pertamanya tuh saya dan anak-anak tuh di Cikampek ya teman-teman. Nah, kebetulan Pak Su tuh nggak libur. Itu udah setiap tahunnya ya teman-teman. Jarang banget Pak Su tuh lebaran libur karena memang rumah sakit ya memang tidak ada liburnya ya. Kalaupun nanti bisa ambil libur atau cuti itu setelah lebaran gantian, giliran temannya yang mulai masuk, mungkin Pak Su bisa ambil cuti. Nah, seperti itu. Jadi ya selama dari menikah aku pun udah memaklumi dan bisa mengerti ya, memang itu udah tugas pekerjaan, ya udah nggak apa-apa, yang penting semuanya lancar dan sehat. Nah iya teman-teman, kadang tuh kalau ngelihat ya di depan rumah tuh udah banyak orang nenteng tas, ada yang udah banyak kendaraan mobil yang udah bawa barang-barang pada mau pulang kampung. Itu tuh rasanya terharu, sedih kayak gitu ya. Jadi kita tuh inget yang waktu masih ada orang tua, kalau saat-saat 3 hari sebelumnya tuh kita udah bener-bener perjalanan pulang ke kampung ya, karena memang sekarang udah nggak ada orang tua, mertua, jadi kita pulangnya tuh tidak pas lebaran teman-teman ya, insya Allah nanti pas liburan atau gimana, pokoknya nanti aja lah. Nah oke teman-teman, ini pekerjaan di rumah udah mulai apa ya, berkurang. Nah ini malam harinya aku tuh keluar dulu sebentar, ini nggak jauh dari rumah di Candrabaga. Nah ini tuh udah padat ya, karena memang ini pusat pertokoan di daerah kami tuh yang malamnya yang paling dekat lah intinya malam hari. Itu tuh bener-bener yang padat, orang berbelanja, orang nyari kue, karena di sini tuh banyak jualan baju-baju, sepatu, tas, apapun tuh ada ya teman-teman. Nah aku cuman keliling-keliling, nggak tahu ini mau beli apa, nanti nggak lama-lama terus pulang karena takut semakin macet ya. Nah oke teman-teman, cukup sekian dulu kegiatanku hari ini atau aktivitasku hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nah ini udah di penghujung akhir bulan Ramadan, dan selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Semoga semuanya sehat, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, lancar rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman bila ada kata-kata atau tingkah laku yang disengaja ataupun tidak sengaja, saya atas nama Sulika dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah cukup sekian dulu video kali ini, ambil sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.